Halo semua guys, balik lagi di Ruang Komik. Dan sorry kalau suaraku mungkin agak pelan ya, karena gue recordnya ini malam-malam, jadi takutnya mengganggu orang lain. Nah jadi kita akan lanjut novelnya yang sebelumnya. Setelah sesampainya Linji di rumah si Wilde di part sebelumnya, setelah menunggu sebentar, akhirnya Wilde pun membuka pintu dan menyambut Linji dengan sopan, seperti biasa. Dimana dijelaskan saat itu Wilde sedang memakai sebuah jubah warna hitam dengan corak atau motif warna keemasan. Lalu si Wilde ini juga tidak memakai topeng yang biasanya dia pakai. Jadi sampai sini nggak akan ada banyak ilustrasi yang bisa gue pakai dari komiknya karena banyak scene yang baru di sini nantinya dan akan ada karakter baru juga sehingga tentunya sebisa mungkin akan ku ganti dengan AI. Semoga bisa menggambarkan scene dari novelnya, tapi hanya untuk sebagai gambaran aja. Oke, sebelum kita mulai, kalian bisa subscribe dulu guys, bisa cek juga link deskripsi untuk traktir kopi di situ. Semoga menghibur dan terhibur. Kita intro dulu. Nah setelah kedatangan si Linji nih, Willy pun mempersilahkan Linji untuk masuk sambil tentunya basa-basi sedikit lah ya. Sewajarnya orang bertamu itu gimana. Kayak bos Lin kesini ada urusan apa, terus kebetulan lagi free aja pengen ngobrol dan sebagainya gitu ya. Rumahmu cukup jauh ya, itu gitu ya intinya. Basa-basi lah tapi nggak langsung ke pokok inti permasalahannya. Nah sehingga di tengah basa-basi ini, Linji secara tidak sadar memperhatikan pakaian yang dipakai oleh si Wilde. Dimana menurut Linji, itu pakaian memang terlihat seperti jubah seorang penyihir atau wizard yang ada di film-film atau di novel-novel lah ya. Yang tentunya selama Linji hidup di Azir ini, dia tidak pernah melihat orang pakai jubah seperti itu. Makanya di sini Linji itu berpikir sepertinya Wilde ini masih punya jiwa muda di dalam dirinya karena masih memakai pakaian yang bertema fantasi seperti itu. Dan mungkin aja untuk mengenang masa-masa muda dia yang mungkin seorang wibu gitu ya. Tapi itu menurut Linji nggak masalah sama sekali. Bahkan setelah itu dia ini dipuji sama si Linji, katanya jubah yang dipakai itu sangat bagus lah dan semacamnya. Dan Wilde ini kata Linji pintar untuk memilih pakaian katanya. Nah namun yang tidak Linji tahu sebenarnya jubah tersebut merupakan representasi dari murid resminya si Black Emperor Augustus alias ras Giant yang merupakan masternya si Wilde. Jadi yang punya jubah tersebut ya cuma muridnya si Augustus ini sebagai simbol bahwa Wilde ini ya memang muridnya Augustus. Sehingga saat itu Wilde cukup terkejut ketika dipuji oleh Bos Lin tentang jubahnya ini yang kemudian Wilde ini berpikir bahwa Bos Lin ini sepertinya kenal dengan masternya atau si Augustus. Karena tadi ketika Linji bilang Wilde ini pinter pilih jubah, mungkin maksud Bos Lin itu Wilde ini pinter pilih master atau pinter cari tempat berguru yang baik gitu ya. Mungkin Bos Lin ini sudah kenal dan memang mengakui Augustus sebagai sosok yang hebat dan kuat. Makanya Wilde dipuji bahwa dia sudah memilih master yang tepat. Itu pikirnya si Wilde. Nah tapi pemikiran tersebut sebenarnya juga bukan tanpa alasan. Karena kalau kalian ingat di komik chapter 2, itu singkatnya Wilde pernah pinjam buku berjudul Devil's Language kalau di komik. Atau kalau di novel itu judulnya Void Extinguishing. Yang pokoknya saking susahnya itu buku dipahami si Wilde, belum 1 bulan Wilde sudah mengembalikan buku tersebut. Lalu Linji bilang bahwa wajar saja kalau Wilde ini tidak bisa memahami bukunya karena buku itu ditulis oleh seorang giant atau raksasa yang sebenarnya maksud Linji itu mungkin raksasa literasi gitu ya. Jadi orang yang sudah pointernya banget di bidang literasi di bumi tentunya ya. Makanya si Wilde ini tidak bisa memahami buku tersebut. Nah, namun di situ kemudian kan disalahpahami oleh si Wilde bahwa yang nulis buku tersebut mungkin adalah memang ras raksasa atau giant. Dan karena ras giant itu sudah punah dan hanya meninggalkan satu saja, yaitu si Augustus sebagai sosok giant terakhir di muka bumi yang bertahan sampai sekarang. Makanya sangat masuk akal kalau Wilde ini mengira buku Void Extinguishing dulu itu ditulis oleh Augustus atau masternya, lalu dikasihkan ke Bos Lin yang mungkin saja sebagai hadiah persembahan gitu kali ya. Seperti Wilde ini ngasih gargoyle ke Linji sebagai persembahan juga, sebagai hadiah juga. Nah si Augustus itu mungkin ngasih buku tersebut sebagai persembahan karya terbaiknya kepada sosok yang lebih kuat, yaitu si Linji. Nah jadi intinya bisa dibilang Bos Lin ini kenal sama Augustus dan itu kesimpulan si Wilde. Atau kalau bukan dikasih sama Augustus, kalau misal dikasih sama giant yang lain, berarti Linji ini memang sudah hidup sejak era pertama dan berdampingan dengan para giant yang memang sudah punah sejak era pertama tersebut. Tinggal meninggalkan Augustus. Jadi kalau bukan Augustus yang ngasih, berarti Linji ini memang sudah hidup dari dulu-dulu gitu ya. Dan mau apapun kesimpulannya dari dua dugaan tadi, tetap Bos Lin ini artinya sosok yang jauh lebih kuat daripada ras giant. Sehingga balik lagi ketika dipuji ini Wilde berterima kasih kepada Linji atas pujiannya dan mengatakan kalau jubah tersebut memang sangat spesial bagi dia karena sebagai simbol masa-masa paling penting dalam hidupnya yang tidak bisa dilupakan.
kata Wilde. Yang sebenarnya maksud Wilde di sini tuh masa-masa dia berguru kepada Augustus yang sangat memang berharga ya bagi kemajuan si Wilde. Namun seperti biasa itu disalahpahami oleh Linji kalau sepertinya Wilde ini memang masih ada jiwa-jiwa mudanya dalam dirinya. Karena tadi katanya dia menyimpan jubah tersebut sebagai simbol masa lalunya, ya mungkin untuk mengingat masa-masa mudanya dulu gitu ya. Padahal maksud Wilde tadi sebagai simbol masa berguru dengan Augustus. Nah tapi dengan kesimpulan tersebut, akhirnya Linji pun berpikir sepertinya Wilde ini orangnya memang sangat lembut dan tidak mungkin dia ini berbuat jahat. Sehingga dugaan dia sebelumnya yang mengira Wilde ini bergabung dengan Bloodfish untuk berbuat jahat, untuk bergabung dengan organisasi teroris, sepertinya dugaan tersebut adalah salah. Karena Wilde ini orangnya sangat lembut. Alhasil pikiran Linji di situ agak positif lah tentang masalah Bloodfish ini, meskipun masih belum didiskusikan dengan si Wilde ya. Tapi masih bingung juga gimana caranya bertanya tentang Bloodfish ini kepada Wilde tanpa membuat Wilde ini kaget atau merasa tersinggung. Nah tapi sebelum Linji ini bertanya, Wilde sudah menyadari ada perubahan ekspresi dari Linji yang terlihat seperti kebingungan dan mau ngomong sesuatu tapi masih ditahan-tahan gitu ya. Dan kemudian menyimpulkan sendiri si Wilde ini, sepertinya Boslin ini datang memang karena rencana dia dengan si Bloodfish yang dulu kan sempat diperingatkan oleh Linji ya, tapi Wilde ini justru mempunyai rencana tersendiri. Jadi Wilde mengira mungkin itu yang mau dibicarakan sama Boslin. Nah jadi singkat cerita akhirnya Wilde pun bertanya duluan apakah Boslin ini datang terkait masalah dengan Bloodfish, dan Linji menjawab bahwa memang benar dia itu datang karena keterkaitan Wilde dengan Bloodfish, dan kemudian mengingatkan kembali tentang nasihat Linji dulu tentang si Bloodfish untuk pikir-pikir dulu lah kalau mau bergabung dengan organisasi seperti itu. Namun Wilde kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya dia itu bergabung dengan Bloodfish dan rencananya memang mau datang ke pertemuan mereka itu sebenarnya untuk menyebarkan ajaran dari buku Linji. Jadi kata Wilde, dia itu selama ini berhutang banyak dari Boslin dan banyak dibantu, tapi dia sendiri cuma bisa memberikan satu gargoyle saja untuk membalas itu semua. Makanya Wilde ini berniat memberikan petua-petua kepada orang-orang di Bloodfish yang gak ada tujuan hidup supaya bisa mendapatkan ajaran Boslin ini dan menemukan tujuan hidup mereka. Intinya gitu kata si Wilde. Yang tentu saja maksud Wilde ini adalah untuk mencari pengikutnya si Linji. Yang semestinya mungkin kebanyakan dari kan lupa ya, di komik chapter 3 setelah Wilde mengembalikan buku yang sangat susah dulu yang ditulis oleh Giant itu, nah setelah itu kan Linji meminjami buku yang lain yang berjudul Corpse Devouring Sect, Rites and Ceremonies, yang artinya berisi tentang sebuah sekte yang tidak ada di Nojin saat itu dan tidak pernah terdengar oleh si Wilde. Ya mungkin buat kalian yang baca komik, nama bukunya itu kalau nggak salah Cults des Ghouls atau Sekte Ghouls, yang sebenarnya sama aja lah isinya tentang sebuah sekte yang tidak ada di Nojin yang namanya Corpse Devouring Sect. Dan rupanya kan buku tersebut ditulis oleh Linji secara langsung, makanya saat itu Wilde menyimpulkan bahwa Linji ini adalah sosok evil god atau dewa yang ada di jalan kejahatan ya, dan sangat cocok dengan jalan kehidupan si Wilde yang merupakan black mage. Apalagi bukunya tadi berjudul Corpse Devouring Sect yang kalau diartikan itu sekte pemakan mayat. Nah makanya Wilde ini berencana untuk masuk ke Bloodfish, dan di situ dia mencari pengikut untuk istilahnya menyembah si Linji ini. Dan kelompok tersebut akan nantinya bernama Corpse Devouring Sect sesuai dengan nama di buku Linji tersebut. Dan ajarannya nanti pun juga mengikuti buku dari Linji tersebut. Jadi berperan sebagai kitab lah ya istilahnya. Nah itu rencana si Wilde yang sebenarnya. Namun tentu saja itu pun disalahpahami oleh Linji, di mana di situ Linji menyimpulkan bahwa Wilde ini bukan bergabung ke Bloodfish, tapi lebih kepada menyusup ke situ untuk menyebarkan petua-petua dan akhirnya merusak organisasi kriminal tersebut dari dalam. Dan akhirnya para anggota-anggota ini yang ada di Bloodfish ini mungkin aja bisa tobat nantinya ketika diceramai sama si Wilde, seperti Linji menyeramai si Wilde. Itu yang ada di pikiran si Linji saat itu. Nah meskipun rencana Wilde ini memang terbilang baik dan mulia, tapi menurut Linji dengan kondisi Wilde yang sudah tua ini sepertinya terlalu berbahaya dan terlalu gegabah lah ya. Sehingga Linji sebenarnya mau memberikan nasihat kembali kepada Wilde supaya memikirkan ulang rencana tersebut, terlepas dari tujuan Wilde yang memang baik dan mulia. Nah namun sebelum sempat memberikan nasihat, Linji ini dikejutkan dengan adanya darah yang mengalir dari ruangan sebelah, yang saat itu Linji simpulkan sepertinya dari dapur ya. Tapi saat itu Linji cukup yakin bahwa yang mengalir tersebut adalah memang darah. Dari teksturnya dan sebagainya itu bukan saus atau cat, tapi memang darah. Nah sehingga spontan Linji bertanya-tanya kenapa ada darah yang segar sampai bisa mengalir di rumah Wilde. Dan kalau sebanyak itu sampai mengalir ke ruangan lain, itu
darah hewan sebesar apa gitu ya, atau mungkinkah itu darah manusia, pikir si Linji. Namun kalau darah manusia sepertinya tidak mungkin, karena sepengetahuan Linji, Wilde ini orangnya baik hati dan sangat sopan. Apalagi tadi kan Wilde sendiri bilang kalau dia ini berniat menyusup ke Bloodfish untuk berceramah di situ, untuk orang-orang tersesat ini bisa mempunyai tujuan yang baik. Jadi sepertinya tidak mungkin kalau Wilde ini membunuh seseorang. Lalu di sisi lain, Wilde yang menyadari tatapan Linji ini berpindah ke arah lain, kemudian menoleh juga ke arah tersebut, dan ketika dia tahu ada darah yang mengalir, Wilde langsung minta maaf dan bergegas untuk membereskan kekacauan tersebut. Nah, jadi Wilde ini memang panik sih, tapi menurut Linji tuh gerak-gerik paniknya itu lebih kepada malu ya, bukan seperti orang yang takut ketahuan sesuatu, seperti ketahuan membunuh misalnya. Alhasil di situ Linji masih berpikiran positif lah. Mungkin itu darah kambing atau darah hewan yang cukup besar gitu ya. Tidak ada pikiran negatif sama sekali. Nah, sedangkan si Wilde memang dia ini sangat malu sekali ketika menunjukkan ketidakbecusan dia di depan Boslin secara langsung. Jadi seperti yang dijelaskan di part sebelumnya, Wilde ini sedang ada di tengah sebuah ritual. Dan ritualnya ini mengikuti dari bukunya si Linji yang ditulis langsung oleh si Linji, yang rupanya cukup susah juga diikuti oleh si Wilde karena bahan-bahan ritualnya itu harus diolah sedemikian rupa secara hati-hati, sedangkan Wilde sendiri adalah black mage yang memang bisanya menghancurkan sesuatu. Jadi kalau untuk urusan hati-hati ini cukup susah, makanya jadi berantakan lah saat itu. Nah, balik lagi setelah membereskan kekacauan tersebut, Wilde ini menceritakan bahwa dia sebelumnya itu sedang baca bukunya Boslin. Dan sebenarnya mau mencoba beberapa ritual yang ada di dalam buku tersebut, tapi ternyata ada bagian-bagian yang tidak bisa dia mengerti dan sangat susah untuk ditiru, makanya menjadi berantakan, kata si Wilde. Sehingga Linji pun mengerti situasinya saat itu, karena buku yang dia pinjamkan dulu itu memang berisi penelitian tentang macam-macam budaya, adat dan sebagainya yang sebagian besar itu dari peradaban Cina kuno. Termasuk ritual yang ditiru Wilde itu mungkin juga berasal dari sebuah upacara ritual dari peradaban Cina kuno. Ya memang cukup susah untuk dilakukan untuk mengolah bahan makanannya tersebut. Bahkan orang Cina sendiri yang tidak punya pengalaman kuliner sama sekali akan susah juga untuk mempraktekkan ritual tersebut. Apalagi orang seperti Wilde ini yang tidak tahu Cina itu apa dan di mana. Jelas akan sangat berantakan. Nah, sehingga di situ Linji menawarkan untuk membantu persiapan ritualnya. Tapi rupanya ditahan oleh si Wilde dengan alasan kalau persiapan dia sebelumnya itu sangat berantakan. Jadi sepertinya malah akan merepotkan Boslin, kata Wilde. Alhasil Linji menawarkan lagi akan menuntun Wilde ini dari kejauhan aja. Jadi dia tetap duduk di ruang tamu tanpa turun tangan secara langsung dan memberikan instruksi-instruksi yang akan dilakukan oleh si Wilde. Dan Wilde pun akhirnya setuju. Nah, sampai sini sebelum lanjut aku kasih peringatan dulu kalau part tentang ritual ini akan cukup panjang karena memang sangat detail, dan itu pun juga sudah gua persingkat ya. Kalau kalian mau skip sebenarnya bisa aja, mungkin tanpa mengurangi pemahaman atas alurnya. Dan mungkin akan aku kasih timestamp nantinya setelah diedit untuk loncat ke menit sekian kalau kalian mau skip, dan mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman tentang alurnya. Tapi lebih bagus kalau nggak di skip gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi tujuan ritual Wilde kali ini adalah untuk mengekstrak darah Dream Beast Skywolf yang ada di tubuh Harris, lalu melacak sumber kekuatannya tersebut supaya Wilde ini bisa mensummon Dream Beast Skywolf-nya secara langsung untuk dijadikan familiar atau peliharaan lah ya. Tapi bukan peliharaan juga sih, karena kalau berhasil tersummon, nantinya kekuatan Skywolf-nya ini akan ada di rank destruktif juga, sama seperti kekuatan si Wilde. Makanya Wilde sendiri ini nggak mau menganggap summon-nya tersebut sebagai peliharaan, tapi lebih kepada rekan. Nah, sesuai dengan petunjuk di bukunya, ritual tersebut itu membutuhkan sebuah altar yang mana Wilde di sini menggunakan peti miliknya si Marpi dulu yang bernama Coffin of Eternal Slumber, yang setelah kematian Marpi dulu sempat diperebutkan banyak orang sampai akhirnya ada di tangan si Wilde. Apalagi item tersebut juga punya kemampuan resurrection ya, atau menghidupkan sesuatu yang sudah mati, seperti si muridnya Wilde atau si Charles dulu yang juga sempat dimanfaatkan dengan dihidupkan kembali menggunakan item ini, sehingga katanya itu berguna untuk menstabilkan proses summonnya nanti, kata si Wilde. Lalu bahan yang diperlukan selain darah Skywolf yang terkandung di tubuh Harris itu ada 3, dan pada buku aslinya yang berdasarkan peradaban Cina kunonya itu memang bahan-bahannya ini ditulis dengan kiasan-kiasan nih. Contohnya yang pertama itu ditulis utusan matahari bersayap 2, bermahkota merah dan bercakar tajam. Yang mana maksudnya mungkin aja itu seperti sebuah spesies burung dengan ciri-ciri seperti itu, atau mungkin maksudnya ini hewan ayam. Nah, tapi di ritual Wilde ini dia menduga kalau bahan yang pertama ini adalah seekor wyvern dari ciri-ciri yang tertulis tersebut yang memang cukup mirip dengan wyvern. Lalu bahan yang kedua tertulis tubuh yang gemuk dan pucat yang melambangkan keserakahan dan kebodohan.
Yang lagi-lagi mungkin di teks aslinya ini yang dimaksud adalah sebuah hewan dengan ciri-ciri tersebut. Mungkin babi mungkin ya, atau hewan yang rakus yang lain, yang besar. Namun Wilde mengartikan bahan kedua ini adalah seorang manusia yang serakah. Makanya diambillah sebuah tubuh dari manusia yang bernama Jeffrey Norton. Yang singkat cerita dia ini dikisahkan mengkhianati saudaranya sendiri, mengaku sebagai seorang bangsawan padahal bukan, lalu menggulingkan keluarga bangsawan dan membunuh siapapun yang tahu identitas aslinya. Nah, singkatnya seperti itulah. Sehingga dia ini memang orang yang cukup serakah lah dulunya. Dan tubuh si Jeffrey inilah yang menjadi bahan ritual Wilde sebagai pelambang keserakahan atau bahan kedua. Nah, yang ketiga tertulis cairan yang menyebabkan kegembiraan dan kelumpuhan. Ya mungkin secara logikanya mungkin alkohol atau apa gitu ya. Tapi dianggap Wilde sebagai cairan racun. Nah, itu 3 bahan-bahan yang disalahpahami oleh si Wilde. Tapi berhasil dikumpulkan semua lah. Lalu balik lagi, saat itu Wilde kembali ke ruangan sebelah untuk melakukan ritualnya, sedangkan Linji masih duduk di ruang tamu untuk memandu Wilde dari situ. Kemudian di saat Wilde mengatakan kalau dia masih sampai di tahap pengolahan bahan-bahan, Linji pun menuntun Wilde dengan menyuruh Wilde ini mengeluarkan bagian dalam dari bahan ritualnya dengan menggunakan tangan, lalu memotong-motong dan memisahkan beberapa bagian dan sebagainya, yang hal tersebut bisa dibilang sangat keji bahkan untuk seorang Wilde yang merupakan seorang black mage tingkat tinggi, dan itu pun terlihat cukup keji. Lalu Linji menyuruh Wilde ini untuk memasukkan bumbu yang sangat kuat katanya, yang di sini dikira Wilde adalah cairan racun yang dia siapkan tadi. Jadi dimasukkanlah itu racun sesuai dengan instruksi dari Linji. Nah, singkatnya setelah itu ada beberapa langkah lagi yang tidak pernah disangka Wilde akan dilakukan oleh Linji. Karena di saat yang sama sebenarnya Linji juga memodifikasi beberapa step di ritual tersebut supaya bisa menyesuaikan dengan Nuujin. Seperti misalnya sumpit itu nggak ada di Nuujin kata Linji, sehingga dia ganti jadi batang kayu kecil yang kemudian ditancapkan ke 4 sisi ritualnya atau dagingnya. Lalu beberapa langkah juga diselewengkan sedikit menyesuaikan keadaan yang tidak ada di Nuujin. Nah, sampai akhirnya Linji ini bertanya apakah bahan-bahan tersebut sudah matang katanya, atau maksud Linji ini sudah dimasak atau belum gitu ya. Nah, tapi itu bersamaan dengan terjadinya reaksi antara racun dengan daging wafernya yang menyebabkan ritual si Wilde tersebut panas beruap-uap. Alhasil Wilde pun menjawab bahwa sudah matang. Karena memang saat itu Wilde menyaksikan bahannya ini panas beruap-uap. Lalu asap-asap yang keluar tersebut mengelilingi formasi sihirnya, mengeluarkan cahaya terang dan muncul sebuah pola berbentuk seperti pintu. Nah, ini di perspektifnya si Wilde ya. Lalu kemudian darah Harris ini mengalir ke atas peti Murphy dan merubah warna asapnya menjadi merah. Dan akhirnya asap tersebut berkondensasi dan perlahan membentuk daging dan saraf-saraf yang semakin membesar membentuk embrio Skywolf. Sehingga sampai sini ritual pemanggilan Skywolf tersebut bisa dibilang berhasil dan tinggal menunggu Skywolf-nya lahir atau menetas. Dan itu singkatnya sama seperti penetasan Magic Mirror oleh si White Wolf. Nah, di sini Wilde tentunya sangat terpukau karena perbedaan dia yang gagal 3 kali melakukan ritual tersebut, 3 kali gagal dengan ketika dipandu oleh Linji itu sangat berbeda jauh. Dan yang dipandu Linji itu jauh lebih stabil ritualnya katanya. Bahkan mungkin di antara ritual yang selama ini dia lakukan, ini yang paling stabil dan lancar. Lalu Linji di situ menyuruh Linji untuk menggunakan darah sisanya untuk dikasih air, dikasih garam, lalu dimasak dan dibekukan. Sehingga setelah beku nanti bisa dipotong-potong dan dijadikan ritual kembali, kata Linji. Dan perlu diingat, ini bukan untuk dimakan ya. Di original ritual Cinanya itu bukan untuk dimakan, tapi untuk ritual kepada dewa. Nah, yang mana cara tersebut itu memang cukup membuat Wilde takjub kembali, karena selama ini tidak ada black mage atau mage yang lain terpikirkan cara untuk menyimpan darah seperti itu. Jadi selama ini para black mage itu mengumpulkan bahan-bahan yang segar dan dicari saat itu juga dan langsung dipakai untuk ritual. Yang ini tuh cukup berbahaya jika posisi mereka ini lagi dikejar musuh dan hanya punya waktu sedikit untuk melakukan persiapan ritual. Jadi kalau untuk cari bahan-bahannya dulu itu terlalu berbahaya. Tapi dengan ide Boslin ini, Wilde bisa melakukan persiapan dengan sekejap untuk ritualnya nanti. Dan ini merupakan ide yang sangat cemerlang bagi si Wilde. Nah, karena ritualnya sudah selesai, tinggal menunggu penetasan Skywolf-nya, ya mungkin perlu beberapa menit. Di situ Wilde mulai kembali ke ruangan tamu menemui Linji, dan Linji kembali membahas tentang Bloodfish yang sebelumnya sempat terpotong karena melihat darah tadi. Nah, Linji di situ mengatakan bahwa cukup berbahaya untuk Wilde ini bergabung dengan Bloodfish. Kemudian dia mengeluarkan sepasang Coin of Destiny-nya yang dia dapatkan di part sebelumnya. Lalu Linji mengatakan bahwa dia akan melempar koin tersebut
jika hasilnya yang di atas itu koin keberuntungan, maka Wilde boleh pergi ke pertemuan Bloodfish. Dan sebaliknya, jika yang di atas itu koin kesialan, maka Wilde sebaiknya jangan berangkat, kata Linji. Alhasil di sisi lain, sebelum bisa menjawab, Wilde kembali dikejutkan dengan Coin of Destiny tersebut, di mana seperti yang sudah dijelaskan merupakan koin legendaris dengan kekuatan yang sangat besar. Dan dikatakan hanya makhluk tingkat supreme sajalah yang bisa mengumpulkan 2 koin tersebut lalu dilempar koin itu, sama seperti yang akan Linji lakukan pada kala itu. Nah, tapi sebelum Linji melempar koin tersebut, ada sesuatu yang juga terjadi bersamaan, yaitu kedatangan sebuah makhluk bernama Debra. Nah, tentang apa Debra ini akan aku jelaskan sedikit terlebih dahulu. Nah, jadi saat itu ketika Wilde berjalan ke arah Linji, muncul makhluk Debra ini yang dijelaskan berbentuk dan menyatu dengan bayangan. Yang dia ini adalah spesialis pembunuh dan punya julukan Shadow Assassins. Nah, dia ini adalah makhluk modifikasi sebenarnya yang awalnya diadopsi oleh sebuah organisasi, lalu tubuhnya dimodifikasi menjadi makhluk bayangan yang bisa menyembunyikan diri secara sempurna di antara bayangan. Nah, meskipun dia ini dimodifikasi, tapi dia ini tidak benci, malahan sangat bangga bisa menjadi bagian dari organisasi tersebut. Meskipun katanya dia ini tidak tahu nama organisasinya apa. Yang dia tahu hanya simbol organisasi ini, yaitu pedang yang dikelilingi api. Betul, organisasi yang sama dengan yang mengirim surat ke Harry sebelumnya, alias organisasi Fire Sword. Dan si Debra ini saat itu ditugaskan untuk membunuh Wilde oleh organisasi Fire Sword ini. Nah, Debra sendiri, seperti yang sudah aku bilang tadi, telah melewati beberapa kali modifikasi sedemikian sakitnya katanya, supaya bisa menjadi makhluk bayangan yang seutuhnya. Dimana dikatakan ada celah di antara dunia nyata dan Dream Realm, ada sebuah celah kecil yang dinamakan Shadow Realm. Dan makhluk bayangan atau Shadow Creature itu biasanya hidup di Shadow Realm ini dan tidak berkontak dengan dunia nyata. Jadi mereka hidupnya itu ya cuma ada di Shadow Realm ini. Kadang makan, kadang menyatu dengan sesama Shadow Creature, kadang berkembang biak gitu doang lah, seperti plankton katanya. Lalu mereka ini juga tidak bisa keluar dari Shadow Realm, seperti ikan yang tidak bisa keluar dari air. Makanya sangat sedikit para mage yang tertarik atau para black mage yang tertarik dengan makhluk bayangan ini atau Shadow Creature ini. Kecuali kalau dilakukan modifikasi dengan makhluk lain dan terciptalah si Debra ini yang di dalam organisasi Fire Sword tadi dikasih istilah Shadow Bugs atau serangga bayangan. Dimana karena modifikasi dengan makhluk bayangan, mereka ini bisa keluar masuk antara Shadow Realm dan dunia nyata dengan cukup bebas. Meskipun katanya ketika berpindah ke dunia nyata ini prosesnya cukup menyakitkan atau bahkan sangat menyakitkan dan hanya dalam waktu yang terbatas saja, tapi bisa. Makanya sangat gampang untuk mereka ini menyusup dan sangat cocok untuk dijadikan pembunuh yang sangat menakutkan. Sampai orang-orang menjuluki mereka ini sebagai Shadow Assassins. Nah, kemudian dijelaskan bahwa posisi Debra di Fire Sword ini sebenarnya sama seperti si Harris. Sama-sama kacung dari Fire Sword. Meskipun tidak sepenting si Harris, karena rencana organisasi mereka pada awalnya itu untuk membuat Harris men-summon Magic Mirror lalu menggabungkan organisasi Hunter yang lain menjadi satu kelompok. Termasuk kalau kalian ingat juga si Scarlet Cult. Itu akan dijadikan satu kelompok yang besar. Dan karena jadi satu kelompok, nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh organisasi Fire Sword ini dengan cukup gampang dan efektif lah. Nah, tapi karena campur tangan oleh si Wilde, rencana mereka ini akhirnya menjadi gagal. Dan kelompok Hunter yang kecil-kecil ini malah membuat satu kelompok baru yang bernama Spider. Dan semua itu diawali oleh ikut campurnya si Wilde yang berkontak dengan si Harris. Alhasil organisasi mereka ini menugaskan Debra untuk membunuh Wilde dengan menggunakan sebuah racun bernama Voice of Doom yang berefek kepada pikiran seseorang dan bisa membuat orang yang meminumnya ini merasakan rasa gatal atau rasa sakit yang luar biasa di pikirannya, bahkan bisa membuat gila sampai koit. Dimana balik lagi, saat itu Debra muncul di ruangan ritual Wilde dan sempat melihat Wilde yang berjalan ke ruang tamu lalu duduk di dekat seorang pria muda alias Linji. Kemudian si Debra ini kembali menjadi bayangan mendekat ke si Wilde dan memasukkan sebuah racun yang bernama Voice of Doom tadi ke gelas minuman si Wilde tanpa terdeteksi oleh siapapun. Lalu menunggu sampai Wilde ini meminum racunnya. Nah, tapi kemudian si Debra ini melihat Linji mengeluarkan sebuah koin, lalu menyentil koin tersebut dan berputar ke atas. Dan seketika di pandangan Debra, motif koin tersebut terlihat seperti bola mata yang hidup dan memberikan rasa ketakutan kepada Debra yang sampai insting dia ini sebenarnya sudah mengatakan untuk lari dari situ. Namun nyatanya dia ini tidak sempat atau tidak bisa untuk kabur karena si koin ini entah bermanifestasi seperti apa ya, tapi bisa menahan si Debra ini sehingga tidak kabur.
Nah, sampai akhirnya koin tersebut jatuh dan menyenggol tepian gelas si Wilde, dan akhirnya gelas tersebut pecah. Sehingga minuman Wilde pun tumpah kemana-mana dan mengenai bayangan si Debra ini. Tapi dikatakan sebenarnya makhluk bayangan yang asli itu tidak bisa kena efek dari dunia nyata. Karena memang shadow realm dan dunia nyata itu terpisah gitu ya. Jadi shadow creature itu pada umumnya tidak bisa kena efek dari dunia nyata. Nah, tapi karena Debra ini setengah-setengah makhluk modifikasi, jadi racun tersebut tetap berefek kepada dia. Bahkan bisa dibilang efeknya ini lebih parah daripada kalau racunnya ini kena si Wilde. Karena dia ini bisa dibilang tidak punya organ, atau shadow creature itu tidak punya organ yang senormalnya seperti orang biasa. Bahkan shadow creature itu bisa menggabungkan diri satu sama lain dan juga punya kemampuan regenerasi dengan cukup hebat. Makanya ketika si Debra kena racun ini, dia merasakan rasa sakit yang tidak terbayangkan, rasa gatal yang tidak terbayangkan, tapi juga di saat yang sama tidak bisa kabur dari rasa sakit tersebut. Karena sifat dari tubuh sebuah shadow creature yang sangat khas. Jadi ketika dia merusak tubuhnya pun ujung-ujungnya akan regenerasi kembali. Jadi tidak bisa mati secara fisik. Sehingga artinya si Debra ini akan terus ditemani rasa gatal dan sakit ini seumur hidup. Dan gak bisa kabur juga dari shadow realm tersebut. Karena pada dasarnya sudah menjadi shadow creature. Bayangin, merasakan rasa sakit yang luar biasa tanpa bisa melakukan apapun seumur hidup. Nah, jadi karena ketidakstabilan Debra ini, pada akhirnya Wilde ini sempat menyadari dan bisa merasakan keberadaan dia. Dan cukup membuat Wilde ini shock ya. Karena sebagai seorang black mage tingkat tinggi, hanya sedikit sekali makhluk yang tidak bisa dia deteksi. Bahkan kalau itu pun makhluk supreme, itu kebanyakan bisa Wilde deteksi. Meskipun tidak mungkin bisa menang gitu ya, tapi untuk mendeteksinya itu bisa. Nah, salah satu makhluk yang tidak bisa Wilde deteksi adalah shadow creature ini, atau makhluk bayangan ini. Dan saat itu, Wilde menyadari bahwa dia ini mau diracun sama si makhluk ini. Tapi kemudian terpikir bagaimana bisa ketika shadow realm dan dunia nyata itu tidak terhubung sama sekali. Itu satu hal. Apalagi sekilas tadi dia juga bisa merasakan racunnya tersebut berefek kepada si makhluk bayangannya sendiri. Yang secara teori itu tidak bisa terjadi karena sesuatu di dunia nyata itu tidak bisa berefek ke shadow creature. Nah, singkatnya di situ Wilde mulai menyimpulkan bahwa pasti ada seseorang yang memodifikasi bla 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 gitu ya, seperti penjelasan tadi, dan menggunakan makhluk bayangan ini untuk tujuan membunuh. Yang itu sebenarnya merupakan ide yang sangat cemerlang menurut si Wilde. Dan sampai sini sebenarnya Wilde sendiri hanya pernah mendengar rumor tentang kematian misterius para makhluk tingkat tinggi yang katanya diakibatkan oleh makhluk berjuluk Shadow Assassins. Dan rupanya barusan aja dia hampir mengalami kematian tersebut. Tapi untung aja saat itu ada Bos Lin yang datang berkunjung. Nah, Wilde kemudian mengeluarkan pisaunya dan ujung pisaunya tersebut dia sentuhkan kepada minuman yang tumpah. Kemudian ujung pisaunya berubah menjadi warna merah. Dan saat itu Wilde pun menyadari bahwa di dalam minuman dia ada racun yang bernama Voice of Doom, yang merupakan racun paling ditakuti oleh para black mage. Karena kan racun ini tuh menyerang pikiran ya, dan pikiran sendiri adalah bagian paling sensitif dari para mage, terutama para black mage yang tidak mengandalkan fisik sama sekali. Nah, tapi kita balik lagi. Di sisi lain, Lingji yang memecahkan gelas tersebut tentunya menjadi tidak enak sama si Wilde. Dan situasi pun sekejap menjadi cukup canggung di situ, atau awkward ya. Dimana di saat yang sama, hasil lemparan koin Lingji tadi menunjukkan koin kesialan ada di atas. Yang artinya seharusnya Wilde ini jangan bergabung ke organisasi Bloodfish. Nah, tapi karena koinnya tadi itu kena gelas, Lingji dengan cepat mengatakan hasil tersebut tidak valid. Karena koinnya tadi kena gelas atau kena objek sebelum jatuh ke lantai. Dan karena memang obrolan tersebut menjadi canggung ya, Lingji ini buru-buru merubah topik pembicaraan dengan membicarakan tentang Joseph yang katanya mencari Wilde. Dan sudah tahu kalau Wilde ini sempat ada di jalan nomor 52, kata Lingji. Ya memang obrolannya ini tiba-tiba ya, karena Lingji mau merubah topik pembicaraan. Nah, Wilde yang mendengar nama Joseph ini ekspresinya menjadi cukup gelap. Seperti memang menyimpan dendam yang besar kepada Joseph pada masa lalu. Sehingga Lingji menyimpulkan sepertinya memang ada sesuatu yang cukup serius sampai tidak bisa dimaafkan oleh Wilde yang terjadi di antara mereka berdua. Dan akhirnya Lingji pun memberikan nasihat untuk masa lalu ya, biarlah masa lalu gitu ya, berusaha untuk lupakan aja, kata si Lingji. Dan Wilde di situ menjawab, iya, dia tidak akan mencari gara-gara atau balas dendam atau apapun itu, asal Joseph sendiri juga tidak cari gara-gara, kata si Wilde. Karena menurut Wilde, sepertinya Bos Lin ini memang tidak mau mereka berdua berkonflik satu sama lain. Karena pada dasarnya mereka berdua ini sama-sama pelanggan toko bukunya si Lingji.
Dan saat itu posisinya Wildy ini sudah mendengar tentang insiden Candela yang diawali oleh pemindahan pedang Candela tersebut dari si Joseph kepada si Linji. Yang artinya bisa dibilang Joseph ini sama-sama menjadi pelanggan tokonya Bos Lin. Makanya Linji sendiri pun sangat wajar untuk tidak mau mereka berdua ini berkonflik satu sama lain. Dan itu dituruti oleh si Wildy. Nah lalu kembali lagi Linji kemudian bertanya apa yang Wildy lakukan di jalan nomor 52. Yang kemudian dijawab oleh Wildy bahwa dia akan menunjukkan alasannya secara langsung. Dimana kemudian Wildy ini pergi ke ruangan ritualnya, lalu kembali ke Linji dengan membawa Dream Beast Skywolf yang sudah lahir menjadi besar. Dan bahkan sifatnya ini masih galak ya. Bahkan Wildy pun agak susah untuk menyeret si Skywolf ini ke ruang tamu untuk bertemu Linji. Saking gedenya itu anjing atau serigala atau separuh-separuh lah antara serigala dan anjing. Nah karena sudah panjang sekali ini video dan di sini ketika gua record ini sudah sekitar 3:30 dan bentar lagi subuh, kita sudahi sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini. Bisa juga cek link deskripsi untuk traktir kopi di situ. Semoga video ini menghibur waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Terus kita akan bahas di mana lagi sampai tamat dan nunggu ada komik Cina lain yang bagus. Karena kalau manhwa Korea kena strike semua.